Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya saya percaya bahwa kita punya kesempatan untuk kita bisa belajar tentang Tuhan. Itu merupakan sebuah anugerah, sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan bukakan buat kita. Sesungguhnya kita kesulitan sebenarnya untuk bisa mencari Tuhan, tetapi anugerahnya adalah Dia justru yang datang menghampiri Anda dan saya. Itu sebabnya di tahun 2025 target kita adalah kita mau agar setiap jemaat yang hadir di tahun 2025 ini memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang proper tentang Tuhan. Anda bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ingat, mengenal itu kata aslinya adalah yada. Kata mengenal itu adalah artinya seperti suami dengan istri. Kalau saya tanya sama saudara, saudara kenal saya? Ya, saudara pasti bilang saya kenal Pendeta Romi. Saya tahu Anda dan lain sebagainya. Saudara mungkin tahu saya sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu nggak detailnya tentang saya? Kenal dalamnya nggak? Misalkan, saudara tahu nggak makanan kesukaan saya apa? Ya kan? Saudara tahu nggak warna kesukaan saya apa? Oke, mungkin ada yang bocorin sama saudara. Tapi saudara tahu nggak kalau nada saya bersuara seperti ini itu maksudnya apa? Ya kan? Ketika ada tekanan-tekanan tertentu di dalam pembahasan saya, itu maksudnya kemana? Nah, saudara nggak bisa detail seperti itu menangkapnya, saudara. Kenapa? Karena yang bisa tahu itu adalah orang yang bersama-sama dengan saya, yaitu istri saya. Istri saya kenal saya. Kenapa? Karena dia bareng sama saya terus. Dia dengar saya, dia perhatiin saya, dia berbincang-bincang dengan saya. Waktu-waktunya dia lebih banyak dengan saya, sehingga dia bisa kenali saya secara detail. Nah, bicara mengenai knowing God, mengenal Tuhan yang benar adalah bagaimana waktu-waktu kita pakai lebih banyak lagi dengan Tuhan. Amin. Waktu-waktu kita lebih intim lagi dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga saudara bisa mengenali Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen ngakunya Kristen, mereka kenal Tuhan. Dari mana mereka kenal Tuhan? Ya, karena Tuhan baik. Tuhan berkati saya hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Jadi ketika mereka dalam keadaan baik, mereka kenal Tuhan. Oh, Tuhan baik. Pada saat mereka berhadapan dengan situasi yang tidak baik, mereka mulai komplain, kok begini Tuhan gitu. Ah, ini dia. Berapa banyak orang Kristen yang modelnya ketika suasana baik dia bisa berkata Tuhan baik. Tapi begitu suasananya kurang baik, mereka mulai mengalami kebingungan. Nah, disinilah pentingnya kenapa saya punya target tahun 2025. Anda dan saya, kita semua menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Seperti Anda kenal pasangan Anda intim dengan pasangan Anda. Ini khusus untuk yang dewasa, yang sudah menikah. Yang jomblo, buruan nikah. Ya, haleluya, puji Tuhan. Baik, tema kita di bulan ini adalah Zion. Setiap bulan ada tema yang kita bahas terkait dengan tujuan kita knowing God ini. Dan di bulan ini kita berbahas mengenai takut akan Tuhan. Ya, kenapa kita punya roh takut akan Tuhan? Ini penting sekali. Ketika kita memiliki yang roh takut akan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatunya dengan benar. Saya tidak sedang mengajarkan ketakutan dengan Tuhan, tapi saya sedang mengajarkan apa? Takut akan Tuhan. Ingat ya, ketakutan beda dengan takut. Ini bicara takut akan Tuhan, itu bicara mengenai kehidupan yang diubahkan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa. Ingat baik, makanya saya percaya, saudara, nama Zion, saudara tahu kenapa sedikit spill buat saudara. Nama Zion Tuhan kasih. Karena Zion itu isinya completely, artinya kesempurnaan, artinya di dalam itu sudah segala sesuatunya ada di dalamnya. Mujizat ada di sana, ada di Zion. Kesembuhan ada di Zion, pengurapan ada di Zion, pujian penyembahan ada di Zion, pengajaran ada di Zion, kasih karunia ada di Zion. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan itu sudah disediakan Tuhan. Makanya ketika bicara mengenai Zion, artinya saudara, Anda mendapatkan segala sesuatunya. Karena targetnya orang Israel itu mereka berjalan dari Mesir, mereka tinggalin padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian mereka masih diproses lagi sampai akhirnya Daud bawa mereka ke sebuah tempat yang disebut dengan Bukit Sion atau Zion. Itu sebabnya saya percaya bahwa kita tidak sembarangan diarahkan ke tempat ini. Nah, di minggu ini judulnya saudara, Anda boleh catat, kita mengerjakan keselamatan. Ini menarik sekali. Bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, tetapi ternyata ada bagian di mana kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. Kita buka Filipi pada pasal 2 pada ayat yang ke-12. Dikatakan begini,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Oke, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya stop dulu. Ada kata-kata Paulus di sini, kamu senantiasa taat. So, Filipi ini adalah tulisan di mana kita sudah bertobat. Ini bukan baru bertobat, ini sudah bertobat. Makanya Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Berarti orang-orang yang dia kasih tulisan ini di jemaat di Filipi adalah mereka bukan petobat baru atau baru bertobat. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Makanya Paulus katakan kamu sudah senantiasa hidup di dalam ketaatan. Tapi jangan berhenti sampai di situ kata Paulus. Melainkan tetaplah dikatakan kerjakanlah apa? Keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke, nanti saya jelaskan ini. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu aku ada di sana ada yang ngawasin. Tetapi terlebih pula pada waktu aku nggak ada pun kamu tetap mengerjakan keselamatanmu dengan baik. Artinya kamu tetap menjaga hidup kerohanianmu dengan baik. Karena Tuhanlah yang mengerjakan, nah ini dia, Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudara, kita Filipi ini adalah salah satu dari 13 surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kontribusinya untuk Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru saudara, ada 27 kitab di sana, tetapi 13 kitab itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Ini luar biasa Paulus ini. Nah tentunya para pengajar modern itu sepakat yang memberitakan tentang pengajaran kasih karunia, semua sepakat bahwa Paulus adalah pioneer dalam pengajaran kasih karunia. Tulisan-tulisan Paulus itu terkenal dan membawa dampak besar bagi para petobat mula-mula. Nah Paulus mengatakan bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus, setiap orang percaya itu sekarang dapat menghampiri Tuhan anytime, kapan saja, tanpa dibebani ketakutan Tuhan marah atau Tuhan akan menghukum. Nah sekarang Anda dan saya setiap hari bisa datang sama Tuhan, betul? Tanpa rasa takut, Tuhan marah nggak ya? Ya kan? Yang suka dia marah apa enggak ya? Itu mantan Anda ya, gitu ya. Tapi kalau Tuhan nggak pernah begitu, dia selalu standby, sukacita untuk menunggu Anda berinteraksi dengan Tuhan. Nah Paulus menyadari, kenapa dia bilang begitu, anytime kita bisa datang, dia punya latar belakang gak bagus saudara. Latar belakangnya penganiaya, penghujat. Dan dia adalah orang yang rela membunuh orang lain demi apa yang dia yakini, ini Paulus. Ada begitu banyak orang yang beragama, bela agama, percaya agama, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah saya berdoa saudara bukan menjadi orang yang bela agama ya saudara ya. Amin. Ya, saudara nggak perlu bela Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang bela saudara. Kalau sampai saudara bilang saya harus bela Yesus, berarti Yesus Anda tidak sakti. Yang harus bela Anda Yesus. Amin dulu nih. Jadi kalau Yesusmu dihina, Yesusmu dikata-katain, Anda nggak perlu marah, Anda nggak perlu angkat suara. Lantas Anda viralin sesuatu gitu, nggak usah. Kenapa? Karena saya percaya Yesus bisa beracara buat orang-orang yang memperkarakannya dia. Amin. So, Anda gak perlu angkat suara untuk membela Yesus. Yesus justru yang akan membela saudara dan saya. Kita justru dibela sama Yesus. Amin. Makanya orang Kristen mau dihina apapun, kita tenang. Mungkin ada gereja yang dilempar batu, kita balas lempar pakai mie instan. Ya kan istilah gitu. Ya kan kita balas dengan yang baik meskipun orang itu lakukan hal yang jahat. Paulus sadar latar belakangnya tidak baik. Paulus sadar latar belakangnya tidak benar. Tapi dia dijumpai Tuhan. Itu karena anugerah. Nah makanya di dalam tulisannya kepada anak didiknya Timotius, 1 Timotius pada pasalnya yang pertama ayat 13. Di sini dikatakan, aku kata Paulus nih, tadinya seorang apa? Penghujat. Tadinya seorang apa? Penganiaya. Tadinya seorang apa? Ganas. Tetapi aku telah diberikan kasih karunia Tuhan, dikasihani Tuhan. Karena semua hal-hal negatif tadi aku lakukan, itu tanpa pengetahuan di luar iman. Itu saya katakan tadi, ada begitu banyak orang beragama tapi tidak ngerti agama dengan benar. Malahan kata Paulus, kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi latar belakang Paulus itu negatif sekali, memalukan. Tapi dia nggak malu, dia ceritain. Hey, apakah saudara punya latar belakang secemar Paulus? Hello? Anda secemar Paulus? Dengar baik.
Paulus yang begini saja, latar belakangnya, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. So, semua kita yang hadir hari ini, Anda pasti bisa dipakai Tuhan luar biasa. So, I believe in, amin. Saya sangat yakin saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jadi Paulus sadar bahwa keselamatan dia, itu kesempatan hidup yang dia peroleh, itu hanya karena kasih karunia yang dia peroleh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kasih karunia telah membuka babak baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kasih karunia telah membuka babak baru dalam hubungan kita berinteraksi dengan sesama. Dulu mungkin ya, kita kalau berinteraksi dengan orang kita lihat dulu, ini orang menguntungkan saya atau enggak. Kalau menguntungkan, oh oke lah, kita bisa kerja sama, gue bisa jalan sama lo. Tapi kalau kurang nih cuannya nih, gue gak mau jalan sama dia gitu. Ada nggak yang begitu? Ya nggak ada ya, di sini nggak ada ya. Nggak ada, di sini nggak ada satu ya. Mau banyak berarti yang gitu. Nggak, maksud saya dulu mungkin kita di posisi itu, tapi kita udah selesai. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan membuat kita mau terima semua orang dengan latar belakang apapun juga. Sudah tahu? Salah satu values yang ada di Zion Church adalah apa? Family. Our values, dari 7 values itu adalah family. So kita ingin semua nih satu keluarga kita di dalam pelayanan kita. Dan salah satunya lagi adalah di dalamnya adalah accepted. So gereja itu bengkel. Jadi mobil rusak kita beresin. Jadi jemaat dengan latar belakangnya kacau gimana, nggak apa-apa, kita terima, kita beresin, ya kan? Mungkin habis diberesin dia keluar, dia nggak balik-balik lagi, nggak pemeriksaan rutin gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ntar kalau udah rusak dia baru balik lagi. Biasa orang begitu ya. Kalau udah aman dia cari tempat lain gitu ya. Ntar kalau rusak, Pendeta Romi tolong dong. Gitu. Waduh gitu. Terus saya bilang apa? Enak aja, susah cari gue lo gitu. Enggak gitu? Kagak saudara. Saya kan tetap terima. Ayo nggak apa-apa. Bahkan ada yang datang semangat di sini. Wah, saya mau ajak teman saya pastor. Wah, dia bawa temannya, luar biasa. Tapi setelah temannya masuk sini, dianya nggak masuk. Ya, saudara. Yang pertama, ya kan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Malah temannya yang setia ibadah terus di tempat ini. Itu dia, makanya saya katakan sama saudara bahwa kita mengalami perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita nggak lagi begini, saya udah berdoa belum ya pagi ini ya? Oh saya lupa berdoa, aduh saya mesti berdoa dulu, kenapa? Kalau nggak berdoa hari ini saya pasti Tuhan, takutnya Tuhan marah sama saya. Gitu. Kita sudah berubah. Kita datang sama Tuhan bukan karena kita sudah melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu. Dulu sebelum zaman pandemi ada ibu-ibu bilang begini, saya tuh ya kalau nggak masuk gereja, kayaknya Tuhan nggak berkatin saya gitu. Saya belum hidup kalau saya belum ke gereja hari Minggu. Tapi begitu zaman pandemi orang nggak ada yang ke gereja, betul nggak saudara? Nggak ada yang masuk gereja, semua di rumah. Nah, nggak tahu tuh statement gimana tuh. Ya, berarti dia nggak hidup terus tuh. Karena gerejanya harus pakai apa? Online. Nah itu dia. Semuanya mengalami perubahan. Nah tujuan kasih karunia ini saudara, saya kembali lagi ke awal tadi. Tujuannya agar kita belajar, sama-sama katakan belajar. Belajar mengenal Tuhan dengan benar, knowing God. Saudara, kalau saudara takut sama saya, bagaimana mungkin saudara mau mendekat sama saya untuk belajar sama saya? Betul nggak? Saya kasar nih. Saya galak. Salah dikit orang saya maki-maki. Tapi saya punya kelebihan yang banyak. Saya punya kemampuan yang banyak. Anda mau belajar sama saya, Anda jadi takut. Anda akan bilang begini pasti. Lu dulu deh yang maju deh, nanti gue belajar dari lu aja deh. Gue ngeri kalau dekat-dekat Pendeta Romi. Ya, kalau dia marah ntar. Ya kan? Gue ngerinya diangkat gue sama dia. Jadi Anda akan ketakutan. Nah kalau saudara ketakutan dengan Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa belajar mengenal Tuhan dengan benar? Paham sampai di sini? Itu sebabnya kasih karunia membuka jalan, kebaikan Tuhan membuka jalan agar kita belajar untuk mengenal Tuhan. Sehingga ini kita akan dibawa terus masuk dalam pengalaman-pengalaman hadiratnya Tuhan. Amin dulu nih. Kita menjadi dewasa dan semakin lama menjadi semakin serupa dengan gambarannya Tuhan. Nah di sini saya mau mengajak setiap orang Kristen bahwa menyadari satu hal. Kekristenan itu pertumbuhan saudara. Kekristenan itu berbuah. Amin. Kekristenan itu pergerakan saudara, bukan mundur. Tapi maju terus. Kekristenan itu kemajuan. Dengan kata lain kekristenan itu adalah menjadi matang, dewasa. Saudara kalau punya pohon, ada buahnya, saudara mau gak makan kalau masih hijau? Pengennya apa? Matang. Nah matang itu indah, matang itu menyehatkan, matang itu membuat hidup kita berbeda.
Nah, Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang matang dan didewasakan. Nah, untuk mencapai tujuan itu saudara, diawali dulu dengan apa? Dengan keselamatan yang Tuhan kasih, by His grace. Dengan kasih karunia kita bisa datang sama Tuhan. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, tujuannya agar apa? Agar kita tidak lagi datang sama Tuhan ketakutan dengan masa lalu kita. Semua orang pasti punya masa lalu, betul? Kita punya track record, betul? Oke, Tuhan tidak akan bongkar-bongkar masa lalu Anda, halo? Iblis yang pakai masa lalu Anda, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, sekarang Anda setiap hari, setiap waktu bisa datang sama Tuhan dan selalu percaya Anda tampak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan yang memampukan Anda untuk seperti itu. Nah, saya garis bawahi Filipi pada pasal 2 tadi ayat 12 sampai 13 bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan untuk disimpan, tapi keselamatan itu untuk dikerjakan. Amin. Jadi lihat baik-baik, bukan untuk disimpan sekedar saya oke, saya sudah selamat, oke, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dari mana? Lihat nih salib saya gede nih. Oh, saya sudah selamat dari mana? Tanya. Oh, lihat nih tato saya nih. Oh, gitu kan. Yesus. Ya kan, tapi belum selesai, baru J doang. Karena apa? Sakit di tatonya, katanya gitu saudara. Jadi masih nunggu bersambung gitu tatonya. Itu dia banyak orang Kristen, mereka pikir mereka sudah diselamatkan. Jadi mereka diam-diam aja gitu, tenang, udah diselamatin. Tidak, keselamatan itu bukan buat disimpan. Saudara masih ingat gak? Ada orang dikasih 1 talenta, ada orang kasih 2 talenta, ada yang kasih 5 talenta. Begitu tuan yang punya talenta pulang mengadakan perhitungan, yang 5 jadi 10 dan dikatakan good servant katanya. Kamu adalah hamba yang baik. Yang 2 dikembangkan jadi 4, kamu juga hamba yang baik. Yang 1 dikasih, dia gak kerjain saudara, dia simpen. Padahal itu bukan hasil usaha dia. Itu adalah pemberian dititipkan sama dia. Dan Tuhan bilang apa? Yang punyanya adalah kamu hamba yang jahat. Dan dikatakan ambil yang ada pada dia, berikan kepada orang yang mengusahakan, kepada yang 5, kepada yang 2. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa Tuhan gak pengen kita cuma diam-diam aja. Kekristenan bukan cuma diam-diam aja. Ada teman kita yang belum bertobat, udahlah nanti juga Tuhan jamah dia gitu. Ada keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, ya bagaimana pergerakan Tuhan aja deh. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara, di lahan saudara, di taman saudara, tidak pernah ada tanaman jeruk tumbuh kalau saudara tidak pernah taruh benih jeruk di situ. Betul sama enggak? Bagaimana keluarga Anda bisa bertobat kalau Anda belum pernah speech firman, tabur benih? Bagaimana teman Anda bisa bertobat kalau Anda belum pernah tabur benihnya? Halo? Tapi saya sudah doain dia, Pak. Lu udah pernah ngomong firman belum sama dia? Belum sih, Pak. Nah, bagaimana mungkin? Karena doa itu adalah air, seperti punya tanaman yang kita siram, tapi benihnya sudah ditanam dulu. Saya takutnya dia menolak, Pak. Kata Alkitab, firman yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah apa? Dia tolak hari ini, nggak apa-apa, tapi pada saatnya benih itu akan muncul dan akan jadi. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan saudara melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dengan apa? Sadar, sama-sama katakan sadar. Banyak orang Kristen hidupnya nggak sadar kalau dia Kristen gitu loh. Sadarnya cuma pada waktu di gereja. Itu pun karena ada pasangannya di sebelahnya dia sadar. Tapi pas di kantor, pas di toko, di mana di luar dia nggak sadar dia Kristen. Hati-hati di sini saya katakan kekristenan itu harus sadar, bilang sama-sama sadar. Kristen bukan menghayal saudara, Kristen sadar posisinya, saya orang Kristen nih. Itu sebabnya kata-kata Paulus di sini, kesadaran ini yang membuat kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sama-sama katakan takut dan gentar. Alhasil ini saya mau katakan buat saudara, kalau engkau tidak hidup di dalam yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan, hidupmu akan jadi batu sandungan. Sepanjang perjalanan saya sebagai hamba Tuhan, saya berinteraksi dengan banyak orang. Dan saya sering menjumpai orang-orang yang bilangnya begini, oh saya mengasihi Tuhan, oh saya mencintai Tuhan. Tapi saudara tahu, mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, mereka terlibat di dalam pelayanan. Oh, mereka banyak nyumbang di gereja juga dan lain sebagainya. Tapi kehidupan mereka, hari-harinya jatuh bangun di dalam apa? Goda-godaan dunia ini. Apakah mereka tidak cinta Tuhan? Mereka cinta Tuhan. Problemnya, mereka meskipun cinta Tuhan, mereka jadinya bukan jadi garam terang, malah jadi apa? Jadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka ini nggak takut dan gentar akan Tuhan. Malahan kecemasan, keangkuhan, berbagai hal negatif mengikuti pergerakan mereka. Makanya saya katakan sama saudara, di bulan ini kita belajar ini. Karena kita tahu amanat agung Tuhan Yesus, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Itu bukan tugas pendeta saja di depan sini, bukan cuma dia. Tapi siapa? Semua orang yang percaya Yesus.
Saya mau tanya dulu, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Hey, berarti kita semua punya peran yang sama, betul nggak? Amen. Kalau ada orang di sebelah Anda, di keluarga Anda yang belum bertobat, hey, jangan datang sama saya, pendeta, sini. Kenapa? Tolong ke rumah, injilin keluarga saya. Tolong ke rumah, omongin firman Tuhan. Saya cuma kasih tahu, hey, itu tender kamu yang Tuhan kasih. Tender kamu buat Tuhan kasih kamu tender, jangan kasih saya. Di dalam setiap tender itu saudara, ada penghasilannya. Halo? Ada apa? Ada hasilnya. Kalau tender itu dikasih ke saya, nanti saya yang banyak dapat, Anda nggak dapat apa-apa. Halo? Tuhan ingin saudara punya hasil. Bilang dulu nih amin nih. Makanya, kalau ada yang belum bertobat, jangan panggil-panggil pendeta Romi terus. Itu bagianmu sekarang. Amin. Nah, maka saya mau fokus kepada dua kata ini nih. Takut dan gentar. Nah, dalam bahasa Yunaninya, takut dan gentar, saya jelasin lebih dalam ya. Kata takut itu udah disebut dengan phobos. Oke. Artinya ketakutan, artinya rasa ngeri, artinya hormat, segen. Ya, segen itu terhadap Tuhan atau hormat terhadap manusia. Kita nggak cari muka, kita apa adanya, tapi menghormati semua orang, terlepas level statusnya. Takut, phobos. Lalu kata gentar, artinya tromos dalam bahasa Yunaninya itu artinya gemeteran. Atau sikap penghormatan yang mendalam, respectful. Nah, dua kata ini dipakai terus oleh Paulus, bahkan sebanyak 4 kali secara bersamaan di dalam perjanjian baru. Maksudnya adalah, dari penjelasan ini, bahwa Paulus sedang menjelaskan sebenarnya bagaimana keselamatan yang sudah kita terima itu dikerjakan. Ternyata ini saudara, kebenarannya bahwa perubahan di dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Oke, semuanya pengen berubah lebih baik? Betul? Ya kan? Kalau mau berubah lebih baik, ikuti hashtag kabur aja dulu. Katanya gitu. Tidak ya. Saudara, ternyata untuk menjadi lebih baik, itu tidak terjadi dengan sendirinya. You have to do something. Ada satu hal yang harus kamu kerjakan. Yaitu apa? Kamu harus mengerjakan keselamatan itu di dalam dirimu yang sudah Tuhan kasih. Amin. Untuk kamu bisa mengampuni orang, itu perlu latihan saudara. Halo? Itu nggak jadi dengan sendirinya. Untuk kamu jadi orang yang murah hati, ya kan, berbaik hati, itu nggak jadi dengan sendirinya. Saudara datang ditumpang tangan sama pendeta, oh sayang tadinya pelit berubah jadi murah hati. Nggak ada gitu. Orang yang bencian gitu ya, tiba-tiba tumpang tangan langsung berubah. Nggak ada. Orang yang senangnya dengan hal-hal negatif, tiba-tiba ditumpang tangan langsung berubah. Nggak ada. Di sini ada, you have to do something. Anda harus mengerjakan. Keselamatan itu sudah Tuhan kasih. Pak, saya sudah diselamatkan Tuhan, tapi saya hidupnya ngaco lagi, keselamatan hilang nggak? Enggak. Keselamatan tetap ada di dalam diri saudara. Bilang amin dulu nih. Hanya Anda nggak bisa berinteraksi lebih lagi sebelum Anda mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara untuk terjadinya perubahan di dalam diri saudara ke arah yang lebih baik lagi. Saudara akan dibawa kepada pendewasaan yang penuh. Jadi ingat baik, kasih karunia itu pembuka jalannya, amin, untuk menerima keselamatan. Tetapi takut dan gentar itu membuat kita semakin hari semakin mengerjakan keselamatan kita dan dimatangkan. Sampai sini saudara mengerti? Kekristenan itu terus bergerak, makanya kita Filipi itu saudara, itu adalah pendewasaan. Jadi bukan Kristen yang baru terima Yesus, bukan, terus bergerak. Nah ini masalahnya pada saat kita semakin dewasa, semakin matang kita, ini terjadi. Kalau saudara mau bekerja sama, Anda semakin dewasa, Anda semakin matang, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah keputusan kita, tidak lagi dimotivasi oleh kepentingan pribadi lagi, melainkan kepentingan Tuhan. Jadi misalkan mereka yang pelayanan, mereka melayani bukan untuk dilihat Anda. Tapi mereka melayani karena panggilan Tuhan, bagaimana orang-orang diberkati dengan pelayanan ini. Pada waktu Anda memberi sesuatu, Anda memberi bukan untuk dilihat orang. Masih ingat gak peristiwa Ananias dan Safira? Kisah Rasul. Ini orang gak ada kurang-kurangnya loh, ngasih loh, berkat loh. Dia jual tanah, hasil penjualan tanah, dia kasih sama Rasul. Tapi mati dua-duanya, kenapa? Karena mereka cuma ngasihnya separuh, nggak seluruhnya. Berarti ngasihnya kurang banyak. Jadi kalau ngasih persembahan jangan sedikit, harus banyak.
Kalau enggak lu seperti Ananias dan Safira. Begitu? Itu tersesat kalau ngajarnya begitu, saudara. Enggak, ini enggak ada hubungan dengan besar kecilnya persembahan Anda, bukan. Tapi ini adalah ketika Ananias dan Safira bawa persembahannya, dia jualnya sepenuhnya gitu ya. Dia ngasih separuh, enggak ada masalah mau ngasih separuh. Cuman mulutnya ngomongnya apa? Ini seluruh hasil penjualan. Tapi kan saudara mungkin bilang sama saya, pendeta, kan orang banyak aja yang suka bohong begitu tapi gak langsung mati juga, bener gak sih? Tapi kenapa langsung mati Ananias dan Safira? Ah ini dia. Karena di sini saudara, yang membuat mereka mati adalah bukan besaran persembahannya. Bukan sekedar bohongnya, tapi apa? Motivasi di balik apa yang mereka lakukan. Oke. Tapi kan masih banyak juga yang model kayak Ananias dan Safira di dalam gereja. Tapi gak langsung mati seperti Ananias dan Safira. Saudara pernah bertanya seperti itu? Ya. Kenapa? Karena mungkin menurut saya ini merupakan pre-hukuman kekal. Artinya sebagai contoh buat setiap kita yang hidup hari ini. Bahwa suatu hari nanti ada orang yang ngakunya sudah memberi di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka gak masuk juga. Kenapa? Karena motivasi di baliknya seperti Ananias dan Safira. Maksud saya mengerti sampai di sini. Motivasi, sama-sama katakan motivasi. Kalau saudara dimatangkan, kalau saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudara setiap kali apa yang saudara lakukan, saudara gak punya target untuk kepentingan Anda, tapi untuk kepentingan Tuhan. Anda punya mobil bukan untuk gaya, agar orang lain lihat gue punya nilai. Gitu. Ya kan? Ya kan? Saudara punya, kenapa saudara banyak orang beli tas merek mahal tuh? Hermes, ya kan? Hermes bisa satu tas itu sama Lamborghini bisa satu harga saudara barengan. Gila. Dan orang kalau punya tas itu, ya kan? Gak mungkin kan kalau punya tas Hermes dipakai buat tidur? Iya bener gak sih? Pasti kan dipakai buat apa? Iya, sehingga orang kan bisa lihat nilai Anda, tinggi nih, kaya nih dan lain sebagainya. Seringkali kita terjebak di dalam dunia, kita ingin orang melihat kita. iPhone sekarang udah 16, saya 13. Kalau orang yang ngikutin update akan bilang, waduh udah ketinggalan nih, malu nih. Harus ganti nih. Kenapa? Karena iPhone yang terbaru kan di depan orang begini megangnya kan. iPhone-nya bukan buat dikantongin, tapi di telepon juga enggak, tapi dipegang aja gini. Wah, dengan dipegang begini orang bisa nilai, nilainya tinggi nih. Anak Tuhan yang dimatangkan, didewasakan, dia enggak ngejar apa yang dikatakan orang tentang diri dia. Yang dia kejar adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri dia. Amin. Kalau saudara ngejar apa yang orang bilang, capek. Anda pengen tampil terus agar orang puji Anda terus, capek. Kalau saya nih saudara bangun gereja, mikir tujuannya saya mau, gak mau saya masuk ke gedung ini, kecil saudara. Gak mau, saya maunya gedung yang gede, maunya saya. Halo, kalau saya mau saudara, dengan sound system yang terbatas begini, aduh Tuhan saya gak mau sound system begini, saya mau sound system yang wah dan lain sebagainya. Maunya saya. Tapi saudara, saya dibawa Tuhan ke area ini karena saya tahu, sekarang saya paham. Apa yang saya kerjakan, kalau saya bekerjakan dengan takut dan gentar, saya mengerjakan keselamatan, berarti saya didewasakan di dalam Tuhan. Sehingga motivasi-motivasi yang saya lakukan bukan lagi untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan memang bawa dari sini, berarti ada proses yang Tuhan mau. Proses, dan saya izinkan, saya mau diproses sama Tuhan. Saudara, kita memang ada di tempat yang sederhana, tapi saya bilang sama teman-teman, we start small but we think big, saya bilang. Kita mulai dari yang kecil, gak ada sesuatu yang besar dari yang besar, pasti dimulai dari yang kecil. Amin. Slow is fast, small is big. Jadi saya selalu percaya, saya selalu punya iman. Saya ngomongin visi ini di depan saudara, saya seorang yang dapat visi dari Tuhan. Tapi saya kasih tahu sama saudara, saya mau bawa Anda kemana. Dan saya percaya perjalanan ini bukan menjadi perjalanan yang biasa-biasa, tapi menjadi perjalanan yang luar biasa. Dan saudara yang kasih Tuhan, inilah makanya kebanyakan orang Kristen di zaman modern ini mengalami ketidakdewasaan. Kenapa demikian? Karena banyak orang Kristen cuma diajarin cinta Tuhan. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Stop sampai di situ. Tapi banyak orang gereja, cell group, persekutuan doa, pengajaran sekolah di Alkitab, sekolah-sekolah Alkitab tidak mengajarkan tentang takut akan Tuhan ini, takut yang kudus ini.
Sehingga banyak orang Kristen di dunia barat sana tidak efektif lagi kekristenannya. Menjadi suam-suam. Kenapa sih? Banyak orang Kristen suam-suam di dalam perjalanan mereka. Tujuannya kenapa? Karena iblis ingin muncul ke permukaan. Kebanyakan orang Kristen yang ngomongin tentang cinta Tuhan. Makanya 2 Tesalonika, Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika pada pasal 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Amin. Saudara bergaul, jangan sampai pergaulanmu Anda disesatkan, ditarik dari keyakinan imanmu. Hati-hati dengan siapa saudara berteman. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena sebelum hari itu, sebelum orang-orang itu mengalami drop imannya, ya kan? Sebelum hari maksudnya iblis muncul, harus mulai dulu dengan kemurtatan. Harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang akan binasa. Maksudnya iman orang-orang itu harus dibikin drop agar iblis bisa muncul. Dengar baik, antikristus tidak bisa muncul kalau ada gereja Kristen yang terus mengejar Tuhan yang membangun kedewasaan. Tapi pada saat orang-orang Kristen mulai drop, di sini yang muncul. Makanya saudara, muncul apa? Antikristus mulai muncul. Sama seperti ketika imun Anda tinggi, virusnya ada, tapi dia nggak bisa muncul, betul ya? Nggak bisa menguasai. Tapi begitu imun Anda mulai turun, apa yang terjadi? Virusnya mulai berkuasa di sana. Saudara, iblis ingin muncul ke permukaan. Saya berdoa buat saudara, agar saudara jangan ikut-ikutan terlibat untuk drop iman Anda. Anda harus tetap kuat, bilang amin dulu nih. Ya kan? Anda harus tetap kuat jadi anak-anak Tuhan, menjaga hidup Anda. Ya kan? Fokus Anda bukan hanya cinta Tuhan. Ya kan? Karena orang-orang yang hanya fokus kepada cinta Tuhan, yang terjadi adalah mereka punya sikap menggampangkan hal-hal yang salah. Hanya sekedar cinta Tuhan. Saya tidak salahkan cinta Tuhan. Harus, karena dengan cinta Tuhan terbuka jalan kita, betul ya? Tapi jangan stop sampai di situ, maju lagi. Saya kasih contoh sederhana. Saya jumpai ada beberapa ya pengajar-pengajar modern yang mengatakan bahwa tidak dibutuhkan lagi doa pelepasan. Kenapa? Alasannya kasih karunia Tuhan sudah melepaskan kita dari semua ikatan. Oke, saya setuju 100%. Kasih karunia Tuhan telah melepaskan kita. Masalahnya saudara, yang namanya melepaskan seseorang dari keterikatan itu butuh pemahaman, pendalaman firman tentang pendewasaan iman. Untuk orang itu bisa lepas dari segala keterikatan, dia mesti masuk di dalam pengajaran berkelanjutan di dalam pendewasaan firman. Lantas kalau orang yang masih bayi rohani saudara, lantas dia tidak diajarin untuk masuk dilepaskan dari ikatan. Kira-kira menurut saudara bayi bisa makan sendiri enggak? Bayi masih perlu dipandu enggak? Itu dia, banyak orang Kristen, banyak pengajar Kristen masih bayi rohani diajarin tentang kasih karunia, udah Tuhan sudah lepasin kamu dari segala keterikatan. Kamu gak ada lagi terhukum, kamu merdeka dan lain sebagainya. Good sih, bagus, tapi maksud saya jangan dibiarin dilepas. Dia harus diajarin tentang apa? Kelanjutan untuk mengerjakan keselamatannya di dalam apa? Roh takut akan Tuhan. Halo. Ini makanya saya kasih tahu sama saudara. Ngeri gak sih ngelihat situasi seperti ini? Makanya saya katakan sama saudara, mungkin iblis nanti bisa berkuasa atau hal-hal iblis kenapa bisa muncul dan mengambil alih dunia ini. Itu kenapa? Karena kita gereja memberangus yang namanya takut kudus. Wah, Pak Romi masih hidup di bawah kasih apa? Enggak hidup di bawah kasih karunia nih, hidupnya di bawah hukum Taurat. Saya hidup di bawah kasih karunia. Tapi level saya di atasnya, maju lagi saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan stuck di situ. Lebih lagi untuk masuk bergerak di dalam pendewasaan iman. Tanggalkan kata firman Ibrani pasal 6. Dari azas-azas awal pertobatan bergerak ke arah yang lebih didewasakan. Bilang amin dulu nih. Makanya sebagai anak-anak Tuhan terkait mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saya kasih 2 bagian ini buat saudara. Ini langkahnya. Untuk kita takut dan gentar akan Tuhan, 2 bagian ini akan menjadi ingatan buat kita. Roma 12 pada ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat, dari Roma 12 ayat 3 ini ada 2 hal yang saudara boleh bawa pulang untuk saudara
Praktekkan di dalam kehidupan Anda. Yang pertama ini dia, berpikir kasih karunia. Lihat pada ayat 12 tadi, pada pasal 12 ayat 3 tadi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada gua. Artinya berpikir kasih karunia. Jadi kalau saudara mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudara harus ini nih, yang pertama. Berpikir untuk menyerah kepada apa? Kepada kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan andalin kekuatanmu. Andalkan kekuatan Tuhan. Kita izinkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita. Izinin dia berbicara. Jangan kita terus yang ngomong, Tuhan saya butuh ini, saya perlu ini. Stop, Tuhan tahu kebutuhanmu. Halo? Tuhan tahu Anda punya kebutuhan? Tuhan tahu Anda jomblo sampai hari ini? Tahu lah, Anda tiup kue ulang tahun masih sendirian? Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara punya masalah kesehatan? Tuhan tahu saudara punya masalah keuangan? Tuhan tahu saudara punya masalah-masalah di dalam bisnis saudara? Tuhan sudah tahu. Sekarang yang perlu kita lakukan, coba izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya. Orang-orang yang berpikir kasih karunia, fokusnya bukan dirinya, tapi fokusnya adalah Tuhan yang jadi fokus. Amin. It's all about God. Amin. Anda dan saya akan diubahkan Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dengan Anda berpikir kasih karunia. Ketika Anda bangun bisnis, Anda bekerja dimanapun, Anda berpikir kasih karunia, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan di tempat ini. Saudara terus jadi berkat di situ. Ketika saudara berpikir kasih karunia bahwa ketika kau berhadapan dengan masalah di bisnis tersebut, di tempat pekerjaan tersebut, Anda tetap percaya Tuhan pasti buka jalan atas setiap masalah ini. Anda gak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di kiri kanan saudara. Anda akan menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Orang-orang yang berpikir apa tadi? Kasih karunia. Ya, kasih karunia bukan untuk kita merasa merdeka dan mau melakukan merdeka semaunya kita. Israel itu tadinya diperbudak di Mesir. Begitu mereka di sana diperbudak apa? Mereka menyembah berhala. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka bukan merdeka, merdeka bukan, tapi mereka dibawa kepada penyembahan yang benar. Kita ini tadinya terikat dengan penyembahan yang salah. Setelah kita dibebaskan, kasih karunia Tuhan membebaskan kita, seharusnya kita menjadi orang-orang yang sekarang menyembah Tuhan. Amin. Bukan mengejar kemuliaan pribadi. Targetnya bukan diri kita. Targetnya nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Semakin hari semakin berubah. Saya gak tahu saudara sedang situasinya apa. Saudara mungkin berkata, Tuhan, saya berat dengan hidup saya sendiri seperti ini. Kenapa berat? Karena kamu mikirin dengan kekuatan kamu. Coba kamu sekarang belajar relax, Tuhan. Apa kehendakmu, berbicaralah kepada aku. Kebanyakan kita ngomong sama Tuhan. Coba ambil waktu, Tuhan ngomong sama kita. Amin. Kalau kita kebanyakan ngomong sama Tuhan, nanti akhirnya kita cari cara sendiri. Akhirnya kita pikir, oh mungkin teman ini bisa nolong saya nih. Oh mungkin kelompok ini bisa nolong saya nih. Oh mungkin si Anu bisa nolong saya ini. Akhirnya kita lelah. Mungkin kita bisa dapat dari teman kita. Mungkin kita bisa dapat dari kelompok ini itu. Tapi pada akhirnya itu malah menjerumuskan Anda jauh daripada Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara ada di tempat ini, Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. Izinkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada saudara. Yang kedua yang terakhir. Hukum kepatutan. Sama-sama katakan hukum kepatutan. Artinya apa sih? Ada hal-hal yang perlu dipikirin dulu sebelum dibuat. Kita perlu garis bawahi ini. Berpikir dengan kesadaran penuh, sama-sama sadar. Makanya kalau mau mikir jangan mabok. Jangan dibawa pengaruh alkohol. Kalau Anda mabora terus. Ya saudara akan kesulitan untuk bisa ngerti dengan benar. Makanya ini perlu digarisbawahi, sadari dulu. Sadar gak dengan perkataan kita? Kita udah ngomong bener gak nih? Sama pasangan kita ngomongnya bener gak nih? Seringkali suami istri ribut kenapa? Karena salah ngomong. Gitu loh. Ngomongnya salah. Itu bahasa yang tidak disenangi oleh pasangannya. Dalam rumah tangga selalu diingini prinsipnya nih. Apa yang gak disukai pasanganmu, lakukan itu. Apa yang gak disukai pasanganmu, jangan lakukan maksud saya. Lakukan apa yang dia oke. Kalau dia gak suka dengan kelakuanmu seperti itu, ya jangan dibuat. Dalam rumah tangga ini penting sekali, makanya kita perlu kesadaran, perhatikan perkataan kita. Banyak orang menikah akhirnya karena cinta menikah yuk bareng udah. Akhirnya rumah tangganya kering, dingin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kata-katanya tidak di-maintain.
Ya kan? Seringkali kalau pasangan salah, goblok lu gitu. Blow on lu. Nah, ini kata-kata ini gak benar. Kita harus jaga kata-kata kita. Kata-kata awal yang kita ngomong pada waktu pacaran kita harus jaga. Saya suka tanya, kapan terakhir pasanganmu bilang I love you? Berapa tahun yang lalu ya Bang? 20 tahun yang lalu kayaknya. Itu tuh harus dijaga, harus di-maintain. So your speech, perkataanmu harus di-maintain dengan baik. Sadar, sama-sama katakan sadar. Sadari ini lagi, perhatikan kehidupanmu, pola hidupmu. Banyak orang sakit asam lambung. Sebenarnya bukan karena asam lambung bermasalah, tapi karena apa? Tidak memperhatikan pola hidupnya. Yang malam harusnya istirahat, dia hajar makan terus. Kita seringkali menyerang setan yang bikin saya ini pendeta. Padahal kita yang tidak memperhatikan apa? Pola hidup kita. Aduh saya kok kayaknya susah banget nih jualan. Ekonomi saya bermasalah. Aduh pendeta nih setan ganggu saya nih. Tapi kamu sadar gak? Perhatikan gak? Kamu berteman sama siapa? Sadar gak temennya kamu ngumpulnya sama siapa? Nongkrongnya sama siapa? Ngupi-ngupinya sama siapa? Salah, ingat pergaulan yang buruk. Lanjutkan. Hey, you know that? Kenapa kamu masih lakukan? Habis gimana Pak? Saya gak bisa sendirian, kesepian gitu. No, di dalam Tuhan kita gak pernah loneliness. Amen. Kalau saudara salah berteman, ini salah ngaturnya. Saudara salah masuk informasinya. Hey, output itu tergantung intake. Anda masukin apa ke sini? Itu yang akan keluar. So kalau Anda berteman dengan orang-orang yang tidak tepat, Anda gak sadar, gak menjaga itu, Anda jadi error nanti jadinya. Saya jalani, saya menikah sama istri saya 25 tahun ini. Dan saya jalani bahwa saudara, saya jumpai, gak ada yang namanya cinta sejati. Cinta pada pandangan pertama, nonsen. Gak ada itu. Cinta sejati itu hanya ditemukan pada saat kita berjalan di dalam pernikahan yang sejati. Yang amin itu luar biasa berarti itu. Ya kan? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Semakin saudara menjalani dengan pasangan saudara, semakin cinta sejati terjadi. Itu yang benar. Gak ada cinta sejati pada pandangan pertama. Semakin berjalan, semakin kuat ikatan cintanya. Itu yang terjadi saudara. Saya jumpai dari hari ke hari dalam perjalanan saya. Dan yang paling penting, kalau saya menikah dengan orang yang tidak seiman, pada akhirnya saya kan butuh orang tempat curhat, ngobrolin tentang iman saya. Nah kalau pasangan saya beda iman, saya mau ngobrol sama siapa? Logika gak? Saya mau sharing nih sama orang yang gak seiman. Loh saya mau ngomong siapa? Pasangan saya gak seiman. Saya pincang jadinya. Akhirnya saya ngobrol sama yang seiman tapi di luar istri saya. Nah ini kan bahaya saudara. Pada akhirnya jadi dari curhat jadi curcol. Tadinya ngobrolnya makan siang, lama-lama bobo malam. Nah ini bahaya saudara. Itu parah. Makanya saya bilang jangan pernah ngambil langkah yang salah. So you must sadar. Anda mesti sadar dengan, perhatikan dengan gaya hidupmu. Artinya kepatutan ini. Coba mikir gini. Patut gak ya saya nikah dengan orang yang gak seiman? Coba tanyain dulu sama diri saudara. Patut gak ya saya sombong? Patut gak ya saya berpikir saya lebih baik dari dia? Patut gak ya saya iri hati sama orang lain? Misalkan Anda belum nikah, Anda mampir di restoran, Anda lihat yang di sono kayaknya mesra, Anda sendirian gitu. Ditanya, Mbak mau pesan apa Mbak? Es teh manis, pisahin gulanya, sekalian yang di seberang sono pisahin juga duduknya gitu. Ini saudara, karena itu dia. Karena saudara iri gitu kan. Jangan jadi orang yang iri gitu. Coba cek dulu. Patut gak ya saya iri hati dengan pencapaian orang lain? Patut gak ya saya korupsi? Patut gak ya saya menuntut orang ini? Makanya saya kasih tahu sama saudara, patut gak ya saya berteman dengan toksik, orang-orang toksik seperti ini? So please, saudara cek, patut gak ya saya mabok-mabokan terus? Patut gak ya saya makan makanan yang gak sehat? Patut gak ya saya nongkrong dengan orang-orang yang seperti ini? Patut gak saya jalan sama yang bukan pasangan saya?
Patut nggak saya belum diberkati tapi tidur bareng? So sebelum itu terjadi, tanyain dulu sama diri kita, patut nggak? Sampai sini saudara ngerti maksud saya? Apa yang saya ajarkan ini? Saya sedang ngarahin saudara, untuk saudara jangan terjebak dalam jebakan-jebakan dunia ini. Keselamatan diberikan karena apa tadi? Kasih karunia. Yang keras, keselamatan diberikan karena apa? Tapi kasih karunia bukan untuk disimpan, keselamatan bukan untuk disimpan saja. Tapi untuk apa? Selanjutnya? Dikerjakan. Dengan apa? Takut dan gentar. Bagaimana caranya? Dengan dua area ini. Berpikir, kasih karunia, yaitu menyerahkan surrender sama Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Oke? Yang kedua adalah kita hukum kepatutan. Mikir dulu. Ini duit bos nih, bos nggak tahu nih ada kelebihan nih. Ambil nggak? Patut nggak ngambil yang bukan milik saudara? Coba dicek dulu. Amin. Jadi saudara, hukum kepatutan ini menjagai Anda dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan. Saya selesai sampai di sini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.